Segera usulkan data Anda karena ini baru di awal tahun ya, baru di tahap pertama penyaluran bantuan sosial, baik itu PK maupun BPNT. Segera daftarkan, usulkan nama Anda supaya bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT. Ini caranya dan Anda harus simak baik-baik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2024 ini banyak sekali masyarakat yang ingin memperoleh bantuan sosial ya, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali beredar komentar dari berbagai macam netizen, termasuk juga yang berkomentar di kolom channel Inspirasi Oktara bahwa banyak sekali masyarakat ini yang sudah dirasa mampu ya, sudah memiliki mobil, rumahnya sudah besar, pekerjaannya sudah pekerjaan tetap, ada juga yang pensiunan, ternyata masih menerima bantuan sosial. Itu yang dikeluhkan. Nah, sedangkan ketika ditanya ke desa ataupun kelurahannya, ada yang mengatakan bahwa desa ataupun kelurahannya ini tidak tahu menahu terkait dengan data yang turun dari Kementerian Sosial. Katanya ini adalah urusan langsung dari pusat. Benarkah demikian? Lalu bagaimana caranya untuk masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial agar bisa memperoleh bantuan seperti BPNT, PKH, dan juga bantuan sosial lainnya? Ternyata ada yang sudah mengusulkan katanya masih belum diverifikasi selama 30 hari oleh Dinsos. Ada yang tidak mendapatkan kejelasan hingga hari ini. Nah, Anda harus simak ya, saya akan menjelaskan secara runtut kronologinya dan tentunya saya sarankan mengikuti cara saya supaya ini lebih efektif ketika Anda ingin mengusulkan bantuan sosial. Ya, oke. Saya mulai dari penggunaan data. Sebelum adanya pergantian Kementerian Sosial, ya, sebelum adanya Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini, sistem untuk penerimaan data para penerima bantuan sosial ini masih, menurut saya, masih teratur dan masih terintegrasi. Artinya apa? Data yang kita gunakan ini benar-benar mutakhir melalui aplikasi yang dinamakan EPKH, yaitu aplikasi yang dipegang oleh pendamping sosial PKH. Jadi setiap bulannya kami selalu mengupdate informasi terbaru yang dialami oleh KPM. Baik itu misalkan ada ibu hamil, lalu misalkan anaknya naik kelas, pindah sekolah, dan lain sebagainya. Ketika kita langsung mutakhirkan di hari itu juga, maka untuk penyaluran berikutnya ini tentunya akan langsung cair. Ya, ini kenyataannya. Seperti misalkan ibu hamil, ketika penyaluran tahap pertama ibunya hamil, lalu kita input di aplikasi EPK yang dipegang oleh pendamping, tahap keduanya langsung bisa cair. Kenyataannya saat ini banyak sekali balita yang nyatanya tidak cair bantuannya meskipun sudah berulang kali diupdate di kependudukan dan catatan sipil. Dulu untuk data penerima bantuan sosial ini tidak bisa ya langsung transparan atau tidak seenaknya di-share kemanapun desa ataupun kelurahan saja ketika ingin memperoleh BNPA penerima bantuan sosial ini harus bersurat kepada Kementerian Sosial. Artinya Kementerian Sosial benar-benar menjaga agar data penerima bantuan ini sama seperti sistem bank ya. Jadi data nasabah ini harus dilindungi kerahasiaannya, dilindungi privasinya sehingga tidak semua orang bisa mengakses dan tidak semua orang, apalagi orang yang tidak bertanggung jawab, bisa menyalahgunakan data penerima bantuan sosial. Seperti itu tujuannya. Dan memang untuk data yang berasal dari Kementerian Sosial ini awalnya memang berasal dari data BPS dan lain sebagainya. Namun ketika Ibu Tri Risma hari ini menjadi Menteri Sosial, dibukalah ya suatu sistem data. Inginnya beliau adalah memakai sistem satu data saja, yaitu yang dinamakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, seluruh penyaluran bantuan sosial akhirnya harus berpusat pada satu pintu alias DTKS sehingga bantuan yang disalurkan oleh kementerian di tingkat pusat, tingkat kabupaten, dan lain sebagainya ini tidak saling tumpang tindih. Meskipun kenyataannya hingga tahun ini masih ada data yang tidak digunakan melalui DTKS. Misalkan data penerima sembako 10 kg beras dari bulan Januari hingga Juni 2024, ini datanya ternyata tidak dari DTKS, datanya dari P3KI. Artinya ada ketidakkonsistenan untuk penggunaan data penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga akhir-akhir ini menimbulkan gaduh ya, yang sudah mampu, yang sudah kaya kok masih dapat bantuan beras 10 kg. Ini yang menjadi masalah. Dan dengan diluncurkannya pembukaan data seluruhnya ya oleh Menteri Ibu Tri Risma hari ini, maka secara otomatis
untuk pemberian wewenang pemperbaikan data, validasi, verifikasi ini sepenuhnya akhirnya diberikan kepada desa atau kelurahan masing-masing. Para pendamping sosial EPK-nya disuntik mati alias tidak digunakan kembali, sehingga kami para pendamping sosial tidak bisa lagi memutakhirkan status terbaru dari KPM yang kita dampingi. Dampaknya ketika 6NG DTKS diterapkan di awal, maka banyak sekali penerima PKH yang otomatis bantuannya tercoret karena akhirnya data yang sudah kita mutakhirkan selama bertahun-tahun ini kembali ke data awal, ada yang terbaca di DTKS, ada yang tidak terbaca, ada yang valid, ada yang kembali tidak valid, akhirnya banyak sekali yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis karena datanya kembali ke data lama, seperti itu. Nah, Ibu Trisma hari ini melalui Kementerian Sosial juga menginformasikan kepada desa atau kelurahan bahwa setiap bulan di DTKS ini dibuka menu untuk pengajuan bagi para warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Wewenangnya ada langsung ya dari desa ataupun kelurahan. Masyarakat yang membutuhkan langsung bisa mengusulkan melalui desa atau kelurahan melalui Musdes atau Muskel, dan ini sistemnya terbuka setiap bulan diajukan bisa ya melalui desa atau kelurahan. Dan juga Kementerian Sosial melalui bimbingan atau pimpinan Ibu Trisma hari ini meluncurkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Cek Bansos Usul Sanggah, di mana aplikasi tersebut bisa dengan bebasnya masyarakat mendownload di Play Store. Ya, aplikasi tersebut berisi tentang menu sanggahan. Jadi ketika kita memiliki sanggahan, misalkan ada tetangga Anda yang tidak sesuai, sudah kaya, ternyata masih mendapatkan bantuan sosial, kita bisa menyanggah melalui aplikasi tersebut dengan alasan-alasan yang bisa dituliskan di keterangan. Misalkan sudah kaya, sudah punya mobil, dan lain sebagainya, kita bisa menyanggah melalui aplikasi itu. Lalu juga kita bisa mengusulkan nama kita sendiri atau anggota keluarga atau masyarakat lain yang domisilinya tidak jauh dari alamat tempat tinggal kita. Kita bisa mengusulkan kepada pemerintah ke Kementerian Sosial melalui aplikasi tersebut dengan disertai dengan foto rumah, foto KTP, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa kita cek bansos ya, jadi nama penerima bantuan sosial, kita bisa cek namanya sudah menerima bantuan sosial apa saja dan lain sebagainya. Intinya dengan diluncurkannya menu aplikasi Usul Sanggah, secara otomatis masyarakat bebas ya, bisa menilai, bisa melihat secara langsung siapa saja penerima bantuan sosial. Artinya di sini sistem data yang dulunya dijaga privasinya saat ini sangat terbuka secara luas, secara gamblang, sehingga jika misalkan ini diterapkan secara penuh bisa menjadi bumerang. Keuntungannya masyarakat bisa menilai secara langsung, jadi secara langsung terbuka ya, siapa saja penerima bantuan sosial bisa kita lihat. Tetapi yang menjadi bumerangnya adalah ketika masyarakat sudah menerapkan secara tidak objektif ya. Jika misalkan penilaian sudah mengarah kepada hal-hal yang subjektif, misalkan like, dislike, suka atau tidak suka dengan seseorang, maka otomatis menggunakan aplikasi bisa menyanggah kepesertaan orang lain, bisa menyanggah kepesertaan tetangganya yang mungkin tidak disukai. Ini yang sering terjadi dan ini menimbulkan masalah baru tentunya. Nah, dengan data yang bisa diakses oleh siapapun, otomatis ini menjadi bahaya juga dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan mengacak-ngacak ya data penerima bantuan sosial, ditidaklayakkan, ART-nya bisa dikeluarkan dari anggota keluarga, dan yang lain sebagainya karena alasan like and dislike itu tadi. Jadi ini yang ditakutkan. Dan saat ini memang dengan adanya aplikasi Usul Sanggah, masyarakat juga bisa mengusulkan ya ini supaya bisa mendapatkan bantuan PKH, BPNT, ataupun bantuan sosial yang lainnya. Anda bisa mengikuti tutorial yang sudah ada di web langsung ya, dari YouTube Kementerian Sosial sudah ada bagaimana sih cara mengusulkan masyarakat yang perlu dibantu untuk memperoleh bantuan sosial. Anda juga bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di aplikasi, tinggal menginstal, meregistrasi, dan lain sebagainya. Namun permasalahannya ketika sudah mengusulkan, rata-rata mengusulkan nama sendiri, ternyata data hasil usulan banyak sekali yang belum diverifikasi atau tidak diverifikasi oleh dinas sosial atau pemerintah setempat melalui keterangan yang ada di aplikasi tersebut. Nah, artinya apa? Ini tidak bisa berjalan 100%. Nah, bagi masyarakat yang mengusulkan melalui aplikasi Usul Sanggah, Anda bisa beruntung ketika Anda mengusulkan melalui HP, lalu bisa diterima dan di pencairan selanjutnya Anda sudah bisa memperoleh bantuan sosial. Itu adalah keberuntungan yang hanya sebagian besar orang mengalaminya, sehingga
bagi daerah-daerah tertentu, misalkan ketika Anda mengusulkan melalui aplikasi, maka otomatis ada yang tidak diverifikasi. Kenapa? Karena bagaimanapun usulan Anda melalui HP, melalui aplikasi, ini tentu sebelum diterima oleh Kementerian Sosial, sebelum masuk ke dalam DTKS, ini harus dikaji ulang, harus ditelusuri ulang, dan harus diverifikasi ulang oleh pemerintah setempat atau desa ataupun kelurahan. Artinya, secara otomatis desa ataupun kelurahan memiliki wewenang penuh untuk memasukkan Anda ke dalam DTKS sehingga nantinya diperoleh data yang benar-benar valid sesuai dengan penilaian pemerintah setempat. Nah, di sini saya akan menyambungkan kepada Anda bagaimana sih cara supaya saya bisa memperoleh bantuan sosial seperti PK atau BPNT ataupun bantuan sosial yang lainnya. Nah, boleh bagi Anda yang sudah mengenal aplikasi Usul Sanggah, silakan Anda mencoba aplikasi Usul Sanggah. Ya, diterima atau tidaknya ini tergantung bagaimana kecepatan atau tanggap atau tidaknya pemerintah setempat yang Anda tinggali. Nah, bagi Anda yang tidak memiliki HP, dan saya merekomendasikan cara yang kedua ini yang tentunya lebih efektif. Cara yang kedua bagaimana? Jika misalkan Anda merasa keluarga prasejahtera yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, maka langsung saja Anda datang ke RT atau RW setempat. Nah, dengan alasan apapun ya, misalkan RT-nya hanya mendaftarkan orang terdekat, tidak. Jadi tetap semuanya Anda pandang sebagai sesuatu yang objektif. Kalau misalkan RT atau RW-nya bingung atau tidak bisa mengantarkan Anda, silakan Anda izin saja, silakan Anda datang ke kantor desa ataupun kelurahan, temui operator DTKS, temui kasih PMD atau Kesra, silakan Anda usulkan nama Anda ya dengan membawa KK, KTP, usulkan agar data keluarga Anda bisa masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nantinya ketika usulan Anda, data Anda sudah diterima oleh desa ataupun kelurahan, desa ataupun kelurahan akan melakukan rapat ya, yang dinamakan musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Di situ nantinya akan dibubuhi tanda tangan resmi dari kepala desa atau Pak Lurah, lalu ditandatangani oleh pendamping sosial dan lain sebagainya, yang disertai dengan hasil verifikasi lapangan, baik itu foto rumah maupun foto KTP yang mengajukan. Nah, ketika Anda melakukannya secara manual, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, tentu sebagai makhluk sosial, kita tetap menjaga hubungan baik antar sesama manusia, terutama bagi calon penerima manfaat bersama dengan perangkat desa ataupun kelurahan setempat. Jadi, silaturahmi sangat penting, ya, berkomunikasi dengan perangkat. Lalu yang kedua, data hasil ajuan Anda ini tentu lebih cepat untuk diproses karena yang memiliki wewenang saat ini untuk mengajukan ke DTKS ke pusat adalah pemerintah setempat. Artinya perangkat desa ataupun kelurahan ini adalah pintu pertama data Anda bisa masuk ke dalam DTKS. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk langsung datang ke desa ataupun kelurahan untuk mengajukan data Anda supaya bisa masuk DTKS. Nah, nantinya apakah bisa dapat PK atau BPNT? Ketika nama Anda sudah disetujui, sudah diusulkan oleh desa atau kelurahan, maka Dinas Sosial akan memberikan feedback, oh, data Anda sudah diverifikasi dengan baik oleh desa atau kelurahan, lalu diajukan ke Kementerian Sosial. Nah, ketika data Anda sudah diolah oleh Kementerian Sosial dan disetujui, maka secara otomatis sistem yang akan menilai dan akan memvalidasi Anda. Karena saat ini validasi by system. Ketika di dalam satu KK Anda ini terdapat ART atau komponen yang memenuhi syarat, maka otomatis Anda bisa ditetapkan sebagai penerima PKH jika ada kuota yang kosong, termasuk juga penerima bantuan pangan non tunai. Karena setiap periode penyalurannya pasti akan ada pengurangan, baik itu yang sudah sejahtera, yang meninggal dunia, dan lain sebagainya. Itu langkahnya. Pada kesimpulannya, langkah yang terbaik yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa memperoleh bantuan sosial, baik itu BPNT, PK, maupun bansos lainnya, adalah dengan datang ke desa atau kelurahan. Jaga silaturahmi Anda, jaga adab kita kepada perangkat, karena ini adalah proses yang lebih baik daripada Anda secara mandiri mengusulkan lewat HP, yang pada intinya nantinya Anda membutuhkan verifikasi dari pemerintah setempat. Jadi seperti itu. Karena sekali lagi, sistem data saat ini sangat terbuka lebar, terbuka seluas-luasnya. Untuk usulan data ini sudah dibuka setiap bulannya oleh Kementerian Sosial melalui usulan dari pemerintah setempat alias dalam hal ini desa ataupun kelurahan. Jadi seperti itu caranya. Nah, semoga informasi ini jelas ya. Jadi bagi yang tidak diverifikasi dan lain sebagainya, silakan Anda datang ke desa ataupun kelurahan masing-masing untuk mencari kejelasan dan berbicara baik-baik, usulkan baik-baik,
insya Allah semua desa ataupun kelurahan akan terbuka melayani Anda. Jika ada kelurahan atau desa yang masih kesulitan atau tidak paham mengenai 6NG, ya harus belajar karena memang informasi ini sudah lama ketika Bu Risma menjabat, DTKS ini dibuka dan bisa diusulkan oleh desa atau kelurahan masing-masing. Ini seharusnya sudah dikuasai oleh operator SIK atau operator DTKS di masing-masing desa. Seperti itu ya. Oke, jika masih ada yang kurang jelas, silakan Anda berkomentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang selalu setia support perkembangan channel Inspirasi Utara, lebih-lebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.